Penggunaan bubur kayu dan kertas di dunia saat ini semakin meningkat, seiring dengan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap produk-produk kertas. Berdasarkan data Forest Industries, produksi kertas dan karton dunia telah mencapai sekitar 400 juta ton per tahun. Diperkirakan, konsumsi kertas dunia akan naik sekitar 1,6% atau sekitar 500 juta ton pada tahun 2025. Permintaan atas produk kayu dan produk berbasis kayu yang semakin meningkat tidak akan bisa dipenuhi hanya dari hutan alam, sebab riap tumbuh hutan alam sangat kecil, hanya sekitar 1 meter kubik per hektar per tahun. Dengan demikian, pembangunan hutan tanaman menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Namun disinyalir pembangunan hutan tanaman meningkatkan laju degradasi dan deforestasi hutan alam serta menghilangkan keanekaragaman hayatinya. Benarkah demikian? Untuk membuktikannya, pertama saya mengunjungi perusahaan kehutanan di Kalimantan Selatan. Saya menemui Pak Usman Doyo yang merupakan perwakilan di salah satu perusahaan HTI di Kalimantan Selatan. Memang ada sebagian pihak itu yang mengkhawatirkan apabila pemerintah akan meningkatkan produksi bubur kertas dengan pembangunan HTI, justru akan menambah kerusakan hutan. Tetapi menurut hemat kami tidak, ya, sebab bahwa kondisi di lapangan itu banyak hutan-hutan yang telah rusak, dan pemerintah juga di dalam mengeluarkan izin itu juga ada ketentuan-ketentuan yang sangat ketat. Jadi tujuan dari pemerintah mengeluarkan izin pengelolaan HTI adalah untuk menjadikan hutan-hutan yang rusak, hutan-hutan yang tidak produktif menjadi lebih produktif. Hutan Meranti Putih tempat kami bertemu terletak di Desa Seblimbingan, Pulau Laut Selatan. Diinisiasi perusahaan HTI pada tahun 1976 dan dikerjasamakan dengan pemerintah Kabupaten Kota Baru pada tahun 2013. Tanaman Meranti Putih sendiri adalah tanaman endemik Kalimantan yang nyaris punah. Tujuan pembangunan hutan Meranti Putih dimaksudkan untuk kawasan konservasi sekaligus ekowisata. Pada awalnya sebetulnya areal ini adalah areal hutan yang telah terdegradasi oleh karena ya kegiatan masyarakat di sekitar sini, membuat kebun, membuat ladang, sehingga pada saat itu hutannya menjadi rusak, gundul. Kemudian kami sebagai perusahaan kehutanan BUMN itu berinisiatif untuk melestarikan tanaman pohon endemik yang ada di Pulau Laut ini yang namanya Meranti Putih, sehingga dari lahan yang tadi terdegradasi itu kita tanami. Keberadaan HTI juga berkontribusi merubah lahan yang terdegradasi menjadi hutan produktif. Penelusuran saya berlanjut dengan menemui seorang pakar restorasi ekosistem di Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Restorasi ekosistem ini terpisah dari HTI, tapi sebagai satu grup perusahaan kami punya kepedulian terhadap kondisi hutan. Kita lihat di Indonesia sekarang banyak hutan alam yang kondisinya rusak sehingga tidak ekonomis kalau dimanfaatkan sebagai hutan produksi. Untuk itu pemerintah membuat satu izin baru yang namanya izin restorasi ekosistem, di mana perusahaan mendapatkan izin selama 60 tahun, di mana 30 tahun pertama perusahaan wajib melakukan restorasi hutan-hutan yang rusak, jaga hutan tersebut dari kerusakan lebih lanjut. Setelah 30 tahun baru hutan itu bisa diproduksi sebagai hutan alam. Pada perusahaan HTI lainnya yang saya kunjungi di Riau mengelola arboretum seluas 173 hektar. Arboretum itu kalau di kawasan HTI adalah kawasan hutan lindung. Di dalam tata ruang HTI, ya itu kawasan hutan lindung itu difungsikan untuk sebagai koridor satwa dan sebagai tempat spesies endemik yang dilindungi. Kayu adalah produk hasil hutan yang dapat diperbarui dan menyerap karbon dalam proses pertumbuhannya.
Semakin banyak menanam pohon dan semakin banyak menggunakan kayu adalah tindakan yang ramah lingkungan. Di samping itu, industri kayu merupakan salah satu industri yang muatan importnya sangat sedikit, sehingga sangat berperan positif dalam neraca perdagangan. Untuk mempertahankan kelestarian ekosistem, aturan pemerintah Indonesia juga mewajibkan setiap perusahaan tanaman industri agar tetap mempertahankan 10 hingga 20% hutan alam yang ada. Aturan ini diperuntukkan sebagai areal perlindungan atau sebagai kawasan pelestarian keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem lainnya. Jika dilihat dari udara, kombinasi antara hutan tanaman industri dan hutan alam layaknya sebuah mozaik. Akhirnya dapat saya simpulkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia mengembangkan bisnis hutan tanaman adalah kebijakan yang sangat tepat dan patut didukung oleh semua komponen masyarakat, termasuk dunia internasional.